Bayangkan kamu punya asisten pribadi. Kerjaannya membuat hidupmu nyaman. Setiap kali mau makan, dia sudah siapin masakan favorit. Setiap kali mau nonton, dia sodorkan film yang kamu suka. Setiap kali kamu ngomong, dia setuju dan membenarkan. Enak banget kan? Nah, sekarang bayangkan asisten itu bekerja diam-diam. Tanpa kamu sadar, dia mulai ngatur apa yang boleh kamu lihat dan apa yang enggak. Dia yang memutuskan mana informasi yang cocok buat kamu dan mana yang enggak penting. Dia pertemukan kamu cuma dengan orang-orang yang sepaham. Diam-diam, dia bangunkan tembok di sekelilingmu. Dan kamu, atas dasar kenyamanan, malah betah di dalamnya. Selamat datang di dunia media sosialmu. Konten ini bakal ngebahas dua mekanisme yang bikin kita betah di kurung. Filter bubble dan echo chamber. Dua sisi mata uang yang sama-sama bikin kita lupa bahwa di luar tembok itu, dunia jauh lebih luas dan jujur aja, lebih meriah sekaligus berisik. Kita mulai dari yang pertama, filter bubble. Ini adalah gelembung pribadi yang dibentuk khusus untuk kamu oleh algoritma platform. Yang muncul di lini masamu beda dengan yang muncul di lini masa temanmu. Padahal kalian membuka aplikasi yang sama di waktu yang sama. Contohnya, kamu dan dia sama-sama dukung si Fulan buat jadi presiden. Tapi di lini masa kamu, yang bermunculan adalah prestasi si Fulan, dan di lini masa temanmu, yang berseliweran adalah keburukan lawannya. Sama-sama mendukung, tapi realita yang kalian lihat berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena algoritma sudah mengamati kamu. Dia tahu postingan mana yang kamu like, berapa lama kamu berhenti di foto tertentu, bahkan seberapa cepat kamu scroll. Lalu dia putuskan, oke, dia tipe yang suka prestasi, kasih dia itu. Temannya tipe yang suka menyerang, kasih dia bahan-bahannya. Hasilnya, kamu makin yakin si Fulan memang terbaik. Temanmu makin yakin lawannya memang terburuk. Ini yang namanya filter bubble. Gelembung penyaring yang cuma membolehkan konten yang cocok untuk masuk. Informasi yang berbeda, berlawanan, atau kontradiktif disingkirkan secara sistematis. Kamu gak merasa disensor, karena kamu gak tahu apa yang disembunyiin. Tapi, gelembung ini hanya permulaan. Filter bubble itu kayak kamu dimasukkan ke ruangan oleh algoritma, ruangannya nyaman, isinya sesuai dengan selera kamu, tapi begitu kamu sudah di dalam, lingkungan mulai mengambil alih. Kamu dan teman-teman yang sepaham dapat membahas hal yang sama, saling membenarkan, dan suara kalian bergema bolak-balik, makin keras dan makin meyakinkan. Terbentuklah yang namanya echo chamber. Echo chamber adalah ruang sosial yang isinya adalah orang-orang sejenis. Di sana, suara yang terdengar cuma berputar di antara mereka yang sepaham. Saling like, saling retweet, saling komen, si Fulan memang terbaik. Setuju banget, gak ada tandingannya. Yang terjadi bukan diskusi, tapi penguatan. Keyakinan digaungkan bolak-balik sampai kerasa sebagai kebenaran yang mutlak. Orang dengan sudut pandang berbeda bukan hanya tidak muncul, tetapi secara aktif ditolak, diserang, dibully. Dia pasti pendukung lawan. Dia mah udah kecuci otak. Debat kusir yang gak ada manfaatnya cuma bikin kepala tambah panas dan keyakinan tambah keras, gak nambah cerdas. Jadi intinya, filter bubble dibangun oleh algoritma. Prosesnya pasif, otomatis. Echo chamber diperkuat oleh manusia. Prosesnya aktif, interaktif, dan sosial. Yang satu menyediakan kamar, yang satu ngajak kumpul dan mengunci pintu dari dalam. Dua-duanya membuat kita nyaman. Dua-duanya bikin kita makin terkunci.
Sekarang kita bedah cara kerja algoritma. Makhluk nggak berwujud ini kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa mengeluh, tanpa minta libur. Tugasnya cuma satu, bikin kamu betah. Gimana caranya? Dengan 3 tahap sederhana. Tahap pertama adalah ngintip dan ngasih label. Ini tugas paling dasar. Algoritma nggak bisa kerja tanpa data, jadi dia ngintip terus-menerus setiap saat. Apa yang kamu klik, berapa lama kursor berhenti di foto itu, kata kunci apa yang kamu cari, tombol like atau love yang kamu pencet, seberapa cepat kamu scroll, semuanya direkam. Dari situ, dia mulai ngasih label. Penyuka kucing, cenderung anteng sama berita politik X, beli susu setiap Rabu, sering nonton video masak jam 9 malam. Label ini terus diperbaharui. Kamu berubah, label ikut berubah. Tahap kedua, meramal dan menyaring. Nah, inilah jantung filter bubble. Algoritma mulai mendebak apa yang kamu mau, sebelum kamu sendiri mau. Dia menyajikan konten yang relevan, menyembunyikan yang dianggap tidak relevan. Postingan teman yang sering kamu like, dia muncul di atas. Postingan teman yang jarang kamu buka, tenggelam. Video masak yang kemarin kamu tonton 10 menit, besoknya muncul lagi 10 video yang serupa. Kamu nggak perlu milih. Algoritma sudah sigap memilihkannya buat kamu. Tahap terakhir, jadi penjaga gerbang. Inilah puncaknya. Algoritma nggak lagi jadi asisten. Dia jadi penjaga gerbang. Dia yang memutuskan realitas mana yang pantas kamu lihat. Realitas mana yang harus disembunyikan tanpa bilang-bilang, tanpa minta izin ke kamu. Gimana contohnya? Coba simak ini. Harga minyak goreng, cabai, dan tepung naik secara signifikan. Di pasar tradisional, pedagang maupun emak-emak pada mengeluh. Di TV, berita ekonomi lagi panas-panasnya ngomongin inflasi. Tapi di feed kamu, resep ayam goreng tepung, video tutorial masak, review wajan anti lengket. Kok bisa? Karena algoritma menilai kamu lebih suka video resep daripada berita ekonomi. Maka feedmu dipenuhi resep. Sementara keluhan pedagang, demo kenaikan harga, atau inflasi pangan lolos dari perhatian. Kamu ngerasa semua baik-baik aja. Nggak sadar bahwa resep ayam goreng tepung yang kamu tonton itu, besok belanjaannya bakal lebih mahal. Algoritma nggak jahat. Dia cuma menjalankan tugas. Membuat kamu betah. Maka menurut dia, berita ekonomi itu nggak relevan. Resep ayam goreng lah yang membuatmu betah. Maka itu yang direkomendasikan. Algoritma menyediakan bahan. Kita, manusianya, yang nyusun batu bata dan ngecor temboknya. Ini yang terjadi ketika kita mulai berinteraksi. Pertama, cari pembenaran. Otak kita memang dirancang seperti itu. Secara alami, kita lebih suka informasi yang membenarkan keyakinan kita. Ini yang disebut confirmation bias. Dalam bubble, kita cuma dikasih konten yang sesuai. Jadi tiap kali kita like, komen, atau share, kita kasih sinyal ke algoritma, ini benar, kasih lagi. Kita merasa kita lagi aktif, padahal kita bereaksi atas pilihan yang disodorkan oleh algoritma. Kedua, kumpul dengan yang sama. Karena algoritma mengumpulkan kita ke orang-orang yang serupa, jejaring sosial kita jadi homogen. Semua isinya satu frekuensi. Interaksi di kolom komentar terasa seru, tapi bukan karena debat sehat, seru karena saling mengiyakan. Mantap, setuju banget. Nah, ini baru fakta. Ketiga, makin ekstrim. Di ruang homogen, suara tertentu digaungkan terus-menerus. Algoritma yang memang dirancang buat cari konten paling memicu emosi,
bakal memprioritaskan yang ekstrim, yang paling parah, yang paling nyinyir, dan yang paling provokatif. Akibatnya, keyakinan biasa bisa berubah menjadi fanatisme. Kamu yang awalnya cuma kritik kebijakan pemerintah, dikasih rekomendasi grup pemerintah korupsi semua. Terus ke grup Mosi tidak percaya, terus ke grup negara bangkrut 2026. Dari sikap kritis, kamu masuk ke lingkaran ekstrem. Nggak kerasa, dan terjadi secara perlahan. Keempat, curiga sama yang beda. Pas akhirnya kamu ketemu orang dengan pandangan berbeda, kamu melihat dia sebagai orang asing, salah, sesat, musuh. Kepercayaan ke sumber informasi di luar bubble punah. Fakta bersama lenyap. Masyarakat terpecah jadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing punya kebenaran sendiri. Kurungan ini emang nyaman, tapi biayanya mahal. Beberapa efek samping yang biasa muncul adalah wawasan kita menyempit. Gelembung menghilangkan kesempatan untuk belajar hal baru. Kamu cuma tahu yang selama ini kamu tahu. Dunia terasa datar, sederhana, dan hitam putih. Masyarakat terbelah. Tentang sebuah topik, kelompok A punya fakta A, kelompok B punya fakta B, diskusi jadi mustahil. Debat kayak orang voli lawan orang basket. Aturan mainnya berbeda, lapangannya berbeda, sistem skornya berbeda. Kalau dipaksain tanding, yang terjadi bukan pertandingan, tapi kericuhan. Demokrasi melemah. Dialog sehat susah didapat. Ruang publik yang seharusnya tempat adu ide berubah jadi medan perang narasi. Orang gak lagi dapat solusi, tapi dapat musuh. Akhirnya, kita jadi target empuk. Profil digital kita yang tersegmentasi rapi membuat kita mudah ditebak, diarahkan, dimanipulasi. Baik untuk jualan sabun maupun buat jualan calon pemimpin. Mungkin kamu bertanya, ngapain algoritma susah-susah ngamatin, nge-label, ngefilter, ngurung kita? Apa untungnya? Ingat Profesor Tim Wu yang nulis buku The Attention Merchant? Inti kutipannya begini. Model bisnis dasar internet itu sama dengan TV atau radio zaman dulu. Mereka ngumpulin penonton dengan konten gratis, lalu jual perhatian penonton itu ke pengiklan. Bedanya cuma di cara. TV mulai dari targeting. Mereka riset dulu, siapa yang mau mereka tuju. Lalu, mereka produksi atau beli konten yang cocok untuk segmen tersebut. Setelah siap, mereka tayangin, sisipin iklan, dan dapat duit dari pengiklan. Rating adalah segalanya. Rating tinggi, harga iklan pun mahal. Gampang. Platform digital beda lagi. Mereka memulai dari data. Pas kamu daftar, kamu kasih umur, gender, preferensi. Setelah itu, algoritma nerusin risetnya sendiri. Terus-terusan. Tiap detik ke setiap akun. Mereka nggak perlu pusing mikirin bikin konten. Cukup sambungin kamu dengan konten yang sudah ada, dibuat oleh jutaan pengguna lain. Hasilnya, kamu nonton, kamu betah, kamu ketagihan. Pengiklan datang, bayar, dan dapat akses ke kamu di momen yang paling tepat. Yang menarik, pembuat konten di platform juga diuntungkan. Mereka dapat validasi, dapat penghargaan, malah bisa dapat duit. Mereka merasa bebas, merasa berkarya. Padahal diam-diam mereka juga bagian dari mesin yang sama. Kayak rumah produksi yang dibayar bikin sinetron, tapi nggak pernah dapat royalti. Semua bekerja untuk mesin. Mesin bekerja buat jaga perhatian. Dan kita, di dalam gelembung, betah banget. Nah,
Sampai di sini, kamu udah tahu apa yang terjadi tentang filter bubble dan echo chamber, dan kenapa ekonomi perhatian ini bisa terjadi. Soal gimana cara keluar, itu cerita lain. Fase berikutnya dari serial ini bakal ngebahas tuntas strategi dan langkah-langkahnya. Tapi sebelum ke sana, cukup satu yang perlu kamu bawa pulang. Kesadaran. Sadar bahwa yang kamu lihat di lini masa bukanlah gambaran utuh dunia. Sadar bahwa algoritma punya kepentingan. Bikin kamu betah, bukan bikin kamu pintar. Sadar bahwa rasa nyaman yang berlebihan bisa jadi tanda kamu lagi dikurung. Dari situ, langkah kecil bisa mulai dicoba. Sadari kurator yang diam-diam mengerjain kamu. Ingat, feedmu adalah hasil pilihan algoritma, bukan kenyataan. Cari yang gak nyaman. Sekali-sekali baca sudut pandang yang berbeda. Rasakan gregetannya. Jadi pemain aktif, bukan penonton pasif. Cari sendiri, verifikasi sendiri, jangan cuma melahap yang dikasihkan. Intinya jauh lebih luas, lebih berisik, lebih kompleks, dan lebih indah dari versi yang ditawarkan algoritma. Sayang banget kalau kita cuma lihat lewat celah tembok yang mereka bangun. Sekarang, apa kamu cukup penasaran untuk ngintip keluar?